Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah array di Unity. Dalam membuat array di Unity, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, misalkan kita mau bikin variabel public dengan tipe data string. Kita namakan variabelnya fruits. Ini merupakan cara paling sederhana untuk membuat array di Unity. Namanya fruits, jangan lupa ada kurung siku di sini. Ini yang menunjukkan kalau ini adalah variabel array. Dan di sini ada tipe datanya string. Kita bisa ubah aksesnya menjadi private. Namun, untuk kasus kali ini kita akan membuat variabel public supaya kelihatan di inspektor bentuknya itu kayak gimana. Selanjutnya misalkan kita mau bikin public string dengan nama people. Kita juga dapat mendefinisikan size dari array tersebut. Misalkan kita mau isinya itu ada 5. Di sini kita bisa menentukan size dari sebuah array. Karena array itu kan merupakan variabel yang isi value-nya itu merupakan sebuah kelompok, misalkan bisa lebih dari 1 nilainya ya. Nah, untuk melihat bentuknya, selanjutnya kita akan membuat array dengan nilainya. Di sini misalkan kita bikin public integer scores. Untuk mengisi nilai dari sebuah array, kita bisa lakukan dengan kurung kurawal. Misalkan 3, 2, 1. Nah, di sini kita bisa lihat kalau value-nya itu nggak cuman 1 ya. Dia bisa ada banyak. Nggak cuman 3 atau 2 aja gitu. Nah, di sini ada 3 ya. Di sini size-nya berarti ada 3 size array-nya. Selanjutnya kita akan cek di Unity. Kita bisa lihat bentuk dari array itu seperti apa. Yang pertama, kalau misalkan kita nggak mendefinisikan jumlah dari array-nya itu berapa, dia bakal default-nya itu 0. Yang people kita bikin size-nya 5, jadi di sini ada langsung 5 kolom di sini. Dan scores kita udah kasih nilainya. Di sini ada 3, 2, 1. Jumlahnya ada 3. Dari sini kita bisa lihat bentuk array itu seperti ini. Jadi ada banyak data yang disimpan dalam sebuah variabel. Lalu bagaimana cara untuk mengakses nilai dari variabel tersebut? Misalkan kita mau mengambil scores. Di sini kita print langsung. Untuk mengaksesnya kita dapat menggunakan kurung siku. Misalkan 0. Yang ke 0 itu merujuk kepada angka 3 di sini. Jadi kalau kita print scores 0, keluarnya bakal 3. Terus gimana kalau misalkan kita mau ngeluarin 1? Yang paling ujung nih. Kalau di sini 0, di sini 1, berarti yang terakhir ini 2. Kita bisa print scores 2. Kita kembali ke Unity dan kita coba eksekusi terlebih dahulu. Di sini kita play. Dan ketika muncul di konsol, di sini ada nilai 3 dan 1. Seperti sama di sini scoresnya 3 dan 1 ya. Selain itu kita juga dapat membuat array dari misalkan game object. Kita lupa namanya di sini, misalkan objects. Dan selanjutnya kita misalkan mau bikin public transform. Dan di sini kita namakan variabelnya transforms.
Dan saat kita kembali ke Unity, kita dapat memasukkan, misalkan di sini kita mau menambahkan objek-objek, kita bisa pindahkan ke sini. Dan di transform juga demikian. Kita bisa menambahkan dari objek-objek lain, transformnya itu seperti apa untuk dijadikan referensi.